Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Inilah salah satu kebatilan dari akidah Asy'ariyah. Akidah yang dibangun di atas filsafat, di atas logika-logika yang keluar dari jalan yang lurus. Mari kita bedah penyimpangan akidah Asy'ari. Perlu diketahui, sebenarnya banyak sekali penyimpangan dari akidah Asy'ari ini. Tapi kami akan bedah satu poin penyimpangan saja dari pemikiran akidah Asy'ari. Kita mencoba fokuskan di satu permasalahan dulu, biar masyarakat mudah untuk memahami. Dan poin itu adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi, menurut keyakinan akidah Asy'ari, Tuhan itu berbicara tapi tanpa suara dan tanpa huruf. Mungkin kalian yang awam ada yang baru tahu bahwa akidah Asy'ari seperti ini. Lalu apa alasan kenapa Asy'ari punya pemahaman bahwa Tuhan itu berbicara tapi tanpa suara dan huruf? Karena menurut logika mereka, jika Tuhan berbicara dengan suara dan huruf, berarti Tuhan sama seperti makhluk yang berbicara dengan suara dan huruf. Lalu kalau Tuhan bicara dengan suara, berarti Tuhan membutuhkan pita suara supaya ada suara. Dan jika Tuhan berbicara dengan huruf, maka Tuhan terlingkup dengan ruang dan waktu. Contoh, jika Allah berfirman, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim dengan huruf, berarti pembicaraan Allah ada awalan, ada jeda, dan ada akhiran di setiap kata-kata firman-Nya. Maka jika seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk menurut akidah Asy'ari. Subhanallah. Lalu jika ditanya, terus bagaimana Allah berbicara atau berfirman jika tanpa suara dan tanpa huruf? Maka mereka akan menjawab, Allah itu berbicara dengan kalam nafsi atau kalam jiwa yang tidak ada suara, huruf, dan rangkaian kata-kata. Coba teman-teman survei kepada masyarakat awam, apakah mereka mengerti dengan akidah Asy'ari yang seperti ini, akidah yang aneh dan ruwet seperti ini? Kalau setelah kalian survei, ternyata masyarakat awam banyak yang berpahaman seperti itu, maka bolehlah kalian mengklaim bahwa umat Islam mayoritas berakidah Asy'ari. Kembali ke pembahasan, lalu di mana letak kesalahan dan penyimpangan akidah Asy'ari tersebut? Penyimpangan yang pertama, akidah Asy'ari adalah mujassimah dari awal. Jadi mereka ini sudah mujassimah dari awal, karena mereka sudah membayangkan kalau Allah berbicara itu seperti apa. Mereka bayangkan kalau Allah bicara ada suara dan ada huruf, maka Allah akan begini dan begini. Jadi mereka mensyaratkan Tuhan itu tidak boleh begini dan begitu, tanpa dalil dan hanya berdasarkan logika mereka. Karena syubhat tersebut, maka mereka terjatuh dalam kesalahan kedua, yaitu mentakwil tanpa dalil. Karena mereka sudah mensyaratkan Tuhan tidak boleh bicara ada suara dan ada huruf, dan mereka tidak bisa menafikan dalil bahwa Tuhan itu punya sifat berbicara. Maka mereka membuat kaidah bicaranya Tuhan itu tanpa suara dan tanpa huruf. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti logika-logikaan kaidah Asy'ari yang kacau ini, maka Tuhan bicara tanpa suara dan huruf ini pun masih tetap mujassimah, karena mereka menyamakan Tuhan itu dengan bisu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Nabi SAW dan para sahabatnya punya keyakinan seperti ini, bahwa Allah bicara tanpa suara dan huruf? Ya, beginilah kalau akidah dibangun di atas akal-akalan, dibangun di atas filsafat, ruwet, rumit, nyeleneh, susah dipahami dan sebagainya. Lalu bagaimana akidah Ahlussunnah? Akidah Ahlussunnah sangat mudah, dan yang pasti berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Akidah Ahlussunnah menetapkan sifat Allah dengan dalil, dan jika menafikan sifat Allah juga dengan dalil, dan tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia berbicara langsung dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, yang namanya berbicara atau berdialog itu ya pasti ada suara, ada huruf, ada tema. Kalau bicara tidak ada suara dan huruf, sama saja dengan menyamakan Allah dengan bisu. Justru kesempurnaan dalam bicara ya ada suaranya. Tapi perlu diingat, suara Allah tidak sama dengan suara makhluk, dan tidak perlu membagaimanakannya, dan tidak perlu membayangkan bagaimana suaranya. Jadi terserah Allah mau berbicara dengan siapa.
dengan bahasa apa, dengan tema apa, sesuai yang Allah kehendaki. Allah Maha mampu segalanya. Jadi kita cukup mengimani apa saja yang Allah kabarkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana Allah berdialog dengan Nabi Musa dengan bahasa dan tema yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak penyimpangan pemikiran Asy'ari lainnya yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Seperti Allah dilihat tapi tanpa arah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.